Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video audit manajemen kali ini saya akan menerangkan ya sambil memberi contoh juga nanti mengenai audit sistem informasi ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang audit penjualan, pembelian, penjualan, sumber daya manusia, produksi. Nah sekarang sistem informasinya. Oke, ini ada beberapa tools yang umumnya dipakai ya untuk sebagai bukan alat ukur ya, tetapi sebagai panduan ya, sebagai panduan untuk melaksanakan audit sistem informasi. Jadi kalau misalkan di audit keuangan ada General Accepted Audit Standard. Nah, kalau spesifik untuk audit manajemen yang spesifiknya ke audit sistem informasi, nah ini ada setidaknya saat ini yang telah dikembangkan dan dipakai itu ada 5 jenis tools atau alat. Jadi kalau kita ngomong audit tools itu biasanya kaitannya sama governance atau tata kelola sistem informasi ya. Yang pertama ada COSO. Dia lebih fokus kepada information technology governance, jadi dan internal control. Sebenarnya kalau secara dasarnya yang namanya audit itu harusnya pasti dimulai dari internal control. Kalau kalian belajar auditing 1-2, jadi 1 itu pasti disampaikan mengenai list dari internal control. Nah, internal control kan sudah dikenalkan juga di sistem informasi akuntansi, juga di sistem pengendalian manajemen. Nah, yang sekarang difokuskan internal control yang terkait dengan sistem informasinya. Jadi berangkatnya itu biasanya dari internal control. Kalau ngomong internal control, di dalamnya ada komponen-komponennya ya, ada lingkungan, struktur, penilaian risiko dan sebagainya gitu. Jadi dasarnya sebenarnya adalah internal control. Yang kedua SISTRA. Jadi COSO ini umum ya, sangat umum karena sangat umum yang dibahas itu sangat luas sekali. Makanya kalau biasanya ingin mengetahui evaluasi suatu operasional spesifiknya untuk sistem informasi, kalau menggunakan COSO itu biasanya sangat skopnya atau ruang lingkupnya itu luas sekali dan kalau untuk riset sih jarang dipakai, banyak dipakai tetapi biasanya nggak dalam gitu. Perusahaan pun juga jarang yang menerapkan COSO secara keseluruhan. Nah biasanya dia menggunakan COBIT. COBIT ini sebenarnya dikembangkan dari COSO juga. SISTRASPUS juga dikembangkan dari COSO, tapi spesifik untuk yang apa, COBIT juga spesifik untuk yang apa. Intinya seperti itu sih. Tapi dasar pengembangan dari banyak tools ini berangkatnya dari COSO, pengendalian internal gitu ya. Kedua ada SISTRAS. SISTRAS ini salah satu assurance framework atau kerangka kerja untuk memastikan bahwa sistem kontrol atau kontrol sistem dan reliability dari sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan itu cukup. Nah, ini kata kuncinya ada di sini, adequacy, assurance dan adequacy. Kalau COSO kata kuncinya ada di internal control. Kalau di SISTRAS kata kuncinya ada di kecukupan dari sistem kontrol dan reliability suatu sistem informasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, kalau COBIT itu lebih ke IT governance, tata kelola governance institute terkait dengan dikaitkan biasanya dengan general purpose-nya perusahaan. Kalau ngomong general purpose atau
tujuan umumnya perusahaan adalah biasanya kaitannya sama strategic manajemennya, business purpose-nya apa gitu. Kalau ITIL ini lebih ke penggunaan service manajemennya. Jadi kayak misalkan spesifik untuk perusahaan, bukan hanya untuk perusahaan jasa sih, intinya apakah sistem informasi dan teknologi yang dipakai di perusahaan itu bisa bisa dievaluasi dan bisa tersampaikan tujuan mengenai pelayanannya. Pelayanan bisa pelayanan untuk internal perusahaan, pengguna sistemnya, ataupun pelayanan untuk eksternal, customer, supplier, dan sebagainya. Jadi lebih ke situ, service delivery-nya gitu ya. Nah, ISO ini yang umum juga dipakai. Ini juga membahas tentang IT governance standard, ada 9001, ada 27002, ada 38500. Jadi ini dari banyaknya dari banyaknya tools ini mana sih yang paling pas untuk dipakai? Nah, tahu pas dan tidaknya itu tergantung perusahaan. Perusahaan itu butuhnya yang mana, berangkat dari masalahnya dia yang sedang dihadapi apa, dia ingin menyelesaikan masalah yang mana, dari situ akan teridentifikasi kebutuhan dia itu seperti apa, solusi apa yang diharapkan. Nah, ketika sudah tahu itu, identifikasi permasalahan, baru kita pakai mana sih tools yang tepat gitu. Jadi nanti sebagai auditor itu nggak hanya sekedar pakai Copit pakai Sistras enggak gitu ya. Jadi memang untuk tahu tools mana yang harus dipakai itu si auditor biasanya nanti bekerja sama dengan sistem analis perusahaan, itu dia harus mengungkap permasalahan dulu yang ada di perusahaan itu seperti apa, baru nanti pakai tools yang mana gitu. Oke, nextnya. Nah, ini IT governance secara overall itu terkait dengan strategic alignment. Jadi kalau logika saja ya, kalau kita menggunakan kita invest mengembangkan sistem informasi, apalagi sistem informasinya syarat akan teknologi, tentu saja perusahaan harus memikirkan mengenai benefitnya ya. Salah satu benefit yang paling konkret adalah strategic alignment ya. Apakah mendukung atau enggak rencana-rencana strategik perusahaan. Itu salah satu benefit yang harus didapat. Jadi nggak bisa sistem informasi invest banyak habis gitu, apalagi yang syarat teknologi, tetapi nggak mendukung langkah strategik perusahaan gitu. Hanya mendukung operasional di unit tertentu saja. Misalkan apalagi unit tertentu itu misalkan tidak krusial gitu misalkan. Nah, itu juga harus dijadikan salah satu acuan untuk mengevaluasi atau untuk mengaudit apakah sistem informasi itu mendukung atau enggak strategic alignment-nya. Nah, performance management. Performance management. Apakah sistem informasi itu dapat meningkatkan kinerja manajemen, baik itu secara keseluruhan organisasi ataupun unit-unit tertentu, khususnya unit yang krusial. Kayak misalkan kalau ngomong perusahaan manufaktur, tentu saja unit yang krusial adalah rangkaian dari pembelian, departemen pembelian, produksi dan penjualan. Jadi balik lagi ke materi value chain ya, value chain yang ada di manajemen strategik dan sistem informasi manajemen. Jadi tolong di review lagi. Mana yang unit penting, mana yang tidak penting, masing-masing jenis perusahaan akan berbeda-beda. Value delivery ini biasanya kepada internal user maupun external user.
Risk management. Nah, tentu saja ini sebagai salah satu pendukung sebenarnya untuk mengimplementasikan atau menggunakan tools mana yang dipakai. Jadi kita identifikasi dulu masalah, kita identifikasi dulu resiko, baru kita tahu tingkat keparahan dari masing-masing resiko yang sudah diidentifikasi, baru kita tentukan mana tools yang kita pakai atau audit tools yang kita pakai gitu. Jadi 4 poin ini itu adalah di secara ruang lingkup di luarnya atau ruang lingkup besarnya. Nah, untuk di dalamnya itu ada policy dan compliance. Ini kaitannya dengan SOP, manual instruction atau instruksi kerja ya, terkait dengan penggunaan terkait dengan proses bisnis yang syarat atas sistem informasi maupun teknologi. Kohesif security strategi. Jadi, apakah penggunaan sistem informasi itu aman ya, aman atau tidak? Bagaimana user manajemennya dan sebagainya. Strategic teknologi deployment. Ini lebih nanti kalian bisa cek lagi di materi pengembangan sistem informasi. Nah, di sini itu akan ada tahapan analisis atau di siklus itu ada tahapan analisis. Nah, ketika kita ingin menggunakan suatu sistem informasi tertentu, ini belum audit ya, kita menggunakan suatu sistem informasi tertentu itu harus menarget langkah strategik yang mana. Itu yang harus dipikirkan sebelum kita mengeluarkan biaya atau invest atas suatu sistem informasi yang syarat teknologi informasi untuk mendukung kinerja perusahaan ya. Education for all stakeholder ini kaitannya sama training user, terus kalau di sistem informasi manajemen terkait dengan knowledge management knowledge management system atau sistem manajemen pengetahuan. Oke, next ini contohnya IT governance risk issues. Nah, nanti saya jelaskan salah satu contoh artikel yang kaitannya sama identifikasi resiko ya. Jadi ini beberapa contoh-contoh resiko yang terkait dengan secara umum maupun yang spesifik di sistem informasi. Nah, tapi kalau saya baca ini lebih ke umum sih sebenarnya. Jadi memang resiko itu perlu untuk ditelusur ya sebelum kita audit gitu. Jadi penilaian resiko itu sebenarnya salah satu bagian kecil dari pengendalian internal ya. Jadi kalau kita ngomong ruang lingkupnya sih ya sebenarnya ada risk terus internal control. Nah, untuk mendukung ini itu ada audit. Ini kalau konsep audit secara umum. Begitu juga yang dipakai di audit keuangan. Di audit sistem informasi pun sebenarnya juga sama. Konsep berpikirnya itu sama. Tinggal kalau kalian ingat di audit 1 itu kan ada inherent risk, ada resiko bawaan, ada resiko yang tidak bisa dikontrol dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kalau ngomong bahasa umumnya tuh daftar suuzon kita gitu ya, intinya gitu terhadap suatu proses bisnis ya. Nah, kalau di sistem informasi adalah daftar risiko terhadap sistem informasi. Apakah harus semua unitnya? Sekali lagi tergantung perusahaan itu sistem informasinya apakah dikembangkan untuk keseluruhan departemen dalam organisasi ataukah hanya sekedar beberapa departemen dalam organisasi. Nah, tergantung kondisi perusahaan saat ini seperti apa ya. Ini residual risk kan juga ada di ini ya, tinggal dibaca saja, nanti ada bukunya tinggal kalian baca ya. Kalau saya jelaskan satu-satu lama.
Nah, ini GRC atau kita ngomongnya governance, risk management, dan compliance. Jadi sekali lagi intinya kalau kita ngomong governance pasti kita ngomong tentang risk penilaian risiko. Untuk kalau ngomong tentang governance itu biasanya kita ngomong policies itu yang paling tinggi ya, tetapi detail yang lebih kecil itu lebih ada di struktur, ada di job desk, ada di SOP gitu, ada di manual instruction. Nah, sekarang kalau hubungannya sama sistem informasi itu di mana? Biasanya ada di manual instruction atau instruksi kerja penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi yang digunakan oleh satu atau beberapa departemen yang saling terkait gitu ya. Jadi seperti apa tuh instruksi kerjanya? Apakah gampangannya gini, kayak misalkan nanti deh ada di artikel nanti ada contoh konkretnya ya. Ini sekali lagi ada poin-poin di sini, strategi, people, teknologi, proses, semuanya harus terkait. Proses ini maksudnya adalah bisa proses bisnis secara umum dalam perusahaan ya, atau proses yang lingkupnya kecil, kayak misalkan kalau kita ngomong di audit kemarin, di audit pembelian, dasar menentukan jumlah pembelian itu berapa, siapa yang terlibat di situ gitu kan, resiko apa yang ada dalam tahapan pembelian itu gitu. Mulai dari awal menentukan kebutuhan, proses memilih supplier, sampai barang datang, pembayaran. Nah, itu yang dimaksud dengan proses. Jadi contoh konkretnya seperti itu ya. Compliance, tentu saja kalau kita ngomong compliance, di audit pasti ada dua metode itu selalu diingat, ada audit kepatuhan dan audit kepatutan. Nah, sebenarnya kalau ngomong audit kepatutan itu ada di policies-nya ini ya. Jadi diingat konsep GRC dalam audit sistem informasi, governance, risk management, dan compliance. Pasti kalau kita ngomong audit pasti ada pengendalian internal, kalau ngomong pengendalian internal pasti ada penilaian risiko. Nah, intinya gitu. Oke, ini elemen-elemen dalam governance atau tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan ya. Accountability itu apa saja, controls itu apa saja. Nah, ini kan tadi saya bilang ada GAAP, COBIT, apapun ya yang standar yang dipakai perusahaan, ada strategic framework, ada performance, dilihat dari internal reportingnya maupun external reportingnya. Bisa dilihat dari business plan, nah ini kan risk management plan, terus continuity plan-nya seperti apa, network-nya seperti internal audit plan-nya seperti apa. Jadi poin-poin yang ada dalam GRC itu seperti ini: accountability, government, public accountant, investor, customer. Nah, ini masing-masing elemen ini sebenarnya bisa kalian jadikan skripsi sendiri, ini jadi skripsi sendiri, ini skripsi sendiri, ini skripsi sendiri sebenarnya. Jadi banyak sekali ide yang bisa kalian jadikan acuan untuk riset ya. Oke, sekarang pertama, COSO, Committee of Sponsoring Organizations. Jadi ini untuk menilai effectiveness dan efisiensi operation, untuk menilai juga reliabilitas atau keandalan financial reporting ya, dan relevansi mungkin ya ini maksudnya. Jadi sebenarnya sekali lagi saling terkait ya antara COSO dengan standar General Accepted Audit Standard ya, GAAS dan GAAP. Jadi kan kalau ngomong GAAS
itu kalau bisa memastikan bahwa GAAP, General Accepted Accounting Standard, audit apa sih ya, intinya standar auditing itu mendukung standar laporan keuangan. Ya, please, saya lupa singkatannya di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris apa. Oke, nextnya ini frameworknya ya, kerangka kerjanya itu seperti ini. Jadi ada financial reporting dan internal control. Makanya kalau kalian belajar audit 1 itu kan yang dibahas internal control. Nanti pun di praktikum audit yang dicek pertama itu adalah internal controlnya, ya. Apa saja internal controlnya? Silakan dibaca lagi di buku Sistem Informasi Akuntansi dan buku Auditing 1, ya. Compliance internal control, jadi gampangannya itu apa ya? Contohnya kalau internal control itu kayak tadi saya ngomong kasih contoh proses ini ya, pembelian. Jadi sebelum tahapan pencatatan jurnal ya, itu apakah departemen pembelian itu telah menentukan jumlah barang yang dibeli itu memang ada dasarnya. Jadi tidak hanya sekedar beli, tapi dia didasarkan pada catatan persediaan atau stok opnam bulan sebelumnya gitu misalkan. Nah, salah satu checklist dari internal control itu adalah seperti itu, ya. Nah, salah satu checklistnya adalah seperti itu. Kalau misalkan pembelian jawabnya tidak, nah terus sampai ke jurnal pembelian ini alurnya seperti apa? Komponen-komponen di internal control itu apakah sudah tercakup semuanya? Kayak misalkan transaksi pembelian itu dilaksanakan oleh bagian gudang, itu aja sudah menyalahi secara struktur gitu kan ya. Kok gudang bagian beli gitu. Kalau umumnya yang namanya gudang itu adalah dia bagian menerima barang, mencatat barang kan gitu. Kalau dia bagian membeli, ada resiko-resiko tambahan yang muncul. Nah, seperti itu contoh konkret ceritanya kenapa kok audit itu core-nya adalah di internal control. Oke. Operation internal control. Nah, ini prosesnya ya, terus monitoring internal controlnya seperti apa, aktivitasnya, communication-nya. Jadi kayak misalkan tadi yang saya jelaskan itu misalkan kalau untuk beli itu alurnya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Nah, prosedur itu sebenarnya ada di flowchart ya. Flowchart itu sebenarnya sama dengan prosedur, guys. Ya. Apakah sudah ada flowchart-nya? Sudah ada bagian departemen-departemennya. Nah, apakah dikomunikasikan? Nah, gitu. Apakah semua orang yang masuk dalam flowchart atau prosedur itu sudah paham nih tentang alurnya? Nah, itu salah satu bentuk checklist juga dari audit. Ternyata ada dokumennya, tapi pada nggak tahu nih orang-orang gitu. Misalkan saya ya pokoknya ngikutin apa yang disuruh saja. Nah, kok disuruh? Seharusnya kan acuannya adalah dokumen. Apakah memang instruksi dan dokumen itu sesuai? Nah, itu juga salah satu checklist di communication dan internal control. Risk assessment ya, tadi saya bilang. Satu ini aja itu sudah jadi satu skripsi sebenarnya. Nah, environment ini yang tadi saya bilang ada lingkungan, ada struktur, terus ada filosofi perusahaan dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba SISTRAS. SISTRAS itu apa? SISTRAS itu yang dikembangkan oleh IECPA ya, jadi Public Accountant, American Institute of Public Accountant dan Canadian ya. Jadi pengembangnya adalah IECPA dan CICA. Ini yang tadi saya bilang assurance service, jadi untuk memastikan bahwa tentang kecukupan dari kontrol atau kontrol itu apa ya, kontrol ya, reliabilitas suatu sistem untuk menghasilkan suatu laporan keuangan ya. Nah, yang bisa
menerbitkan apakah sesuai atau tidak, itu umumnya adalah public accountant. Nah, kalau misalkan Bu, saya sebagai internal auditor kepingin pakai frameworknya Sistras, boleh apa enggak? Ya boleh. Jadi nanti kalau diaudit oleh public accountant, kita bisa tunjukkan report kita nih, saya sudah pakai frameworknya Sistras gitu. Jadi si external auditor itu hanya melihat dari hasil proses mulai audit plan atau rencana audit, program audit sampai laporan audit internal yang sudah dilakukan oleh internal auditor gitu. Oke, ini strukturnya atau jadi frameworknya dari Sistras. Jadi masing-masing tools itu punya kerangka kerja sendiri ya. Kalau untuk Sistras itu dia lebih ditekankan pada security, availability, processing integrity, online privacy, confidentiality gitu. Kontrolernya bisa mulai dari policy gitu, communication, prosedur, dan monitoring gitu. Contohnya ada sebentar ya. Contohnya ada di sini. Langsung saya kasih contoh saja ya. Nah, ini contoh jadi riset ini itu menjelaskan, menggambarkan, mendeskripsikan tentang bagaimana Sistras itu dipakai di perusahaan apa ini ya? Ini perusahaannya, kita lihat research methodnya dia di perusahaan di Jordan. Jenis perusahaannya saya nggak tahu, shareholding. Ada ini dia pakai kuantitatif ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah AIS proses itu sudah AIS proses itu maksudnya accounting sistem informasi akuntansi, jadi proses sistem informasi akuntansi dan application atau penerapannya di Jordan, di perusahaan Jordan Shareholding Company ini sudah menerapkan, sudah reliable, ini sudah reliable terkait dengan framework yang dipakai di Sistras. Jadi availability, security, confidentiality, dan privacy gitu. Jadi ini yang diteliti salah satunya ya, salah satu hipotesisnya. Jadi ditanyain tuh pakai kuesioner, shareholding company-nya ditanyain. Tentu saja bagian tertentu ya, nggak semua pegawai gitu nggak ditanyain, tapi respondennya mungkin yang terkait secara langsung user dari pengguna sistem informasi dan teknologi yang ada di perusahaan dan yang terlibat langsung dengan financial report-nya atau laporan keuangannya. Jadi ditanyain apakah secara availability, security, confidentiality, dan integrity processing dan privacy itu sudah reliable atau belum. Jadi ini mengeksplor, mendeskripsikan mengenai persepsi dari si pengguna AIS di perusahaan di Jordan. Salah satu bimbingan saya saat ini juga sedang meneliti tentang Sistras ini, tapi spesifiknya di kredit penjualan penjualan kredit dan piutang tak tertagih. Jadi apakah penjualan di dia kalau nggak salah di distributor, saya kok lupa ya, pokoknya apotik, ada di apotik tentang persediaannya, apakah sudah menerapkan, karena persediaan di apotik itu di Jombang ini sudah sebagian besar sudah menggunakan sistem informasi dan teknologi informasi. Jadi dia ingin mengungkap tapi secara kualitatif apakah proses dalam mulai
menerima persediaan, pencatatan persediaan dan menjual persediaan itu sudah mencakup kerangka kerja dari SIS-Trust ini dilihat dari availability, security, confidentiality, integrity dan processing dan privacy-nya gitu. Jadi ini kerangka kerjanya seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat contohnya ya. Nanti kalau misalkan skripsinya sudah jadi, boleh kalian jadikan acuan juga. Nah, berikutnya ada COBIT. COBIT ini singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. Jadi kalau COBIT ini dia punya framework ya, bukan framework, iya framework lah ya. Apa namanya? How do I say? Sorry. Dia bentuknya itu mana ya? Bentar ya. Nah, apa ya namanya? Domain namanya ya. Kalau di COBIT itu dia punya domain. Jadi dia mengembangkan domain-domain khusus, ada financial, ada yang fokusnya di financial, ada yang fokusnya di customer, ada yang fokusnya di internal atau di growth gitu. Domainnya dia ada ini ini prinsipnya. Domainnya dia ada di sini. COBIT financial cover. Oh, ini yang financial. Nah, ini ada di sini. Jadi domainnya dia saya gambarkan ya, ada di monitor and evaluate, ada di plan and organize, ada di acquire and implement, ada di deliver and support. Masing-masing domain ini punya detail lagi komponen-komponennya A1 sampai A7, jadi ada coding-codingnya gitu. Perusahaan apakah ingin semuanya diaudit dari beberapa domain ini, monggo, ataukah mau beberapa saja, balik lagi tergantung identifikasi masalah dan resikonya gitu ya. Jadi ini untuk COBIT, ini governance objektifnya ada di sini, atau tujuan tata kelolanya ada di sini. Ada yang fokus financial, ada yang customer, internal gitu. Masing-masing financial ini ada masuk beberapa juga fokusnya di mana, goalnya di apa gitu kan. Nah, kalau yang ini juga sama sih, ini yang financial governance, yang fokusnya untuk financial governance juga boleh, tata kelola untuk yang fokus ke governance, nah itu juga boleh. Nah, kalian kalau misalkan mau riset juga boleh nih, fokuskan di finansial itu, misalkan untuk salah satu studi kasus perusahaan yang baru saja IPO gitu misalkan, boleh silakan ditelusur gitu, apalagi perusahaan itu sudah menerapkan sistem informasi dan penggunaan teknologi informasinya jalan gitu misalkan. Nah, kalian bisa fokuskan khusus di financial governance dari kerangka kerja COBIT, boleh silakan gitu. Contoh risetnya seperti apa? Contoh risetnya ada di sini. Nah, contoh risetnya ada di sini. Ini saya juga pernah meneliti tentang, nah ini saya waktu di tempat saya bekerja sebelumnya, jadi bertahun-tahun bekerja dan mengembangkan sistemnya, eman-eman kalau enggak dijadikan publikasi dan dibaca banyak orang, siapa tahu bisa dipakai ya, dipakai oleh perusahaan sejenis. Nah, kalau saya teliti semua domain. Nah, saya teliti semua domain, tapi saya kaitkan fokus lebih ke strategic alignment-nya. Jadi saya lihat, jadi pertama saya buat dulu SWOT analysis gitu. Saya buat SWOT analysis. Jadi ini kerangka kerjanya, jadi observation, interview, COBIT-nya gimana gitu kan. Saya buat SWOT analysis dulu, karena ini perusahaan kecil ya, jadi semuanya bisa saya jadikan informan. Ini saya bikin SWOT analysis dari IV, EV, habis gitu saya lihat letaknya ada di mana,
habis letaknya ada di mana, saya interview ke semua mulai direktur, manajer, dan pegawai yang lainnya di masing-masing domain yang ada di Jobit ini. Terus saya kasih skor gitu kan, saya kasih skor targetnya berapa. Nah, target ini tuh yang menentukan sebenarnya perusahaannya sendiri sebenarnya. Jadi perusahaan itu pengennya perusahaan itu dia targetnya itu berapa gitu ya, ini tanya perusahaan. Nah terus saya yang mengidentifikasi ini, terus saya kaitkan, saya lihat gapnya seperti apa itu. Nah dari gap ini bisa terlihat posisinya di mana. Posisinya di mana, seharusnya letaknya di mana, posisinya seharus targetnya di mana, dan sekarang posisinya di mana gitu. Jadi ini lebih ke maturity levelnya gitu. Tapi ini tentu saja nggak bisa, akan agak susah kalau dibuat skripsi sebenarnya, karena ini observasinya 1,5 tahun ya, jadi agak terlalu inilah kalau kalian misalkan ingin riset seperti ini. Lebih baik risetnya spesifik ke domain tertentu gitu. Misalkan ini riset dengan mahasiswa juga, jadi lebih ke domain ini waktu itu khusus untuk rail ticketing proses di PT Kereta Api. Fokusnya kita ke domain yang delivery and service, karena RTS atau rail ticketing system itu kan untuk penjualan tiket ya, jadi kita fokuskan ke domain deliver and support gitu. Jadi kita fokuskan di situ karena terkait langsung dengan customer gitu kan. Jadi domain-domain ini dibredeli satu-satu, terus habis gitu kita sesuaikan dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di PT Kereta Api itu siapa. Tentu saja tidak semua pegawai kita interview, pegawai yang terkait langsung dengan RTS dan yang mengawasi proses RTS itu sendiri atau rail ticketing sistemnya. Jadi kita ini satu-satu ungkap satu-satu. Kita lihat, kita interview, habis interview kita lihat apakah memang dokumen yang mendukung untuk itu. Jadi kita kembangkan seperti ini. Jadi domainnya apa, kriterianya itu apa sih, efisiensi dan kepatuhan. Informan kuncinya siapa, kepala stasiun, bla 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 dan sebagainya. Dokumen yang dijadikan acuan untuk DS1 ini apa gitu. Jadi kita ini satu-satu, ungkap satu-satu. Yang lain selain itu ada yang tentang ini juga. Ini kalau tadi di RTS, kalau ini di Sysmiop atau di sistem apa ya, lupa saya. Ini saya fullnya saya belum, lupa saya taruh mana, tapi ini yang bab 4-nya. Jadi fokusnya sama juga di deliver and support. Kenapa dipilih itu, karena Sysmiop itu apa ya, Sysmiop itu saya kok lupa ya, sistem manajemen informasi objek pajak kalau nggak salah. Jadi ini alur yang ada di objek pajak baru ya, alurnya seperti ini. Nah prosesnya itu seperti apa, kita kaitkan dengan domain yang ada di Jobit. Jadi seperti itu. Mulai dari awal ya, mulai dari calon objek pajak datang, terus dilayani oleh siapa, terus sampai menentukan nilai NJOP-nya itu seperti apa, menggunakan teknologi sistem informasi dan teknologi informasi apa saja. Nah itu diperintili satu-satu berdasarkan domain ini saja. Jadi sekali lagi untuk Jobit ini nggak perlu semua domain di deskripsikan, ya boleh, tetapi kalau pas kerja saja. Tapi kalau jadi untuk kalau targetnya untuk riset nggak usah terlalu banyak ya, kita fokuskan di mana yang menjadi masalah di perusahaan itu. Nah itulah yang kita angkat
sebagai fokus penelitian. Oke, berikutnya contoh yang lain adalah ITIL. Nah, ITIL ini Information Technology Infrastructure Library. Jadi ini lebih teknis sih sebenarnya. Jadi signifikan untuk penggunaan IT teknologi informasi yang pas banget itu yang seperti apa sih gitu. Jadi ini lebih ke ini detail ya, bukan detail ya, sangat spesifik sekali. Jadi lebih ke IT service gitu. Jadi kayak service offering. Nah, tadi yang saya bilang mana sih yang paling profitable untuk perusahaan. Jadi terus customer dan stakeholder itu apakah satisfied dengan penggunaan teknologi informasi dari perusahaan itu, area service mana atau pelayanan mana sih yang paling menimbulkan masalah gitu, mana yang paling efektif. Jadi pertama untuk jika ingin menggunakan ITIL itu asking this question, jadi bertanya saja dulu ke key informannya pertanyaan-pertanyaan contoh seperti ini gitu. Baru nanti hasilnya adalah kita lihat mengenai IT budgetingnya itu seperti apa untuk melihat cost efektifnya ya, apakah sudah efektif atau belum, itu kita lihat dari IT budgetingnya di awal itu seperti apa, realisasinya seperti apa, accounting perhitungannya seperti apa, dan charging realnya itu seperti apa gitu. Jadi ini juga bisa kalian jadikan salah satu topik riset ya, topik riset misalkan untuk perusahaan yang baru invest di sistem informasi gitu, misalkan baru invest sekitar 1 tahun. Nah, jadi di awal sebelum ada pengembangan sistem informasi itu budgetingnya seperti apa, realisasinya seperti apa. Nah, nanti key informannya yang harus kalian tanyain adalah si pengembang sistem atau sistem analisnya, terus pengguna sistemnya, sama customer dan stakeholdernya itu juga ditanyain. Contohnya seperti apa ITIL yang ada di ini, di apa ya ini? Dia fokusnya di service strategi dan service design. Fokus di domain itu saja juga boleh, silakan. Jadi sekali lagi terserah ya, identifikasi masalahnya ada di mana, mau fokus di mana gitu. Jadi seperti ini nih, di mana ya ini, perusahaan apa ya ini, risetnya ada di ini by hasil self assessment. Jadi penilaian dari penggunanya sendiri itu seperti apa totalnya. Ini juga bisa dipakai ya, kita buat apa ini namanya, kita buat dibuat kayak scoring gitu ya, dibuat kayak scoring, terus habis gitu terus dibuat penggambarannya itu seperti apa gitu. Kalau nggak salah ini ada yang di ini pada STI, ini pada industri ya. Sebenarnya ada ini, saya baca ada di ITIL, ini dia di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Nah, ini dia menggunakan ITIL versi 3. Jadi di Dispenda ya. Seperti apa saja yang diungkap dengan kerangka kerja ITIL. Nah, gitu, ini ada service operation, ada continuous service improvement. Jadi ITIL itu lebih fokus ke service ya, atau pelayanan ya. Jadi seperti itu. Boleh ini dipakai. Ini kalau dia kayaknya cukup komprehensif ya, pakai SWOT dan sebagainya. Tetapi kalau yang ini lebih fokus ke ke domain yang service strategi and service design. Jadi terserah mau pakai yang mana. Sekali lagi diungkapkan dulu masalahnya seperti apa, isu yang terjadi di perusahaan itu apa, baru nanti tools yang tepat itu apa gitu.
Yang terakhir ada ISO ya, yang terakhir ada ISO. ISO ini ada beberapa standarnya, ono ya ISO itu. Beberapa standarnya ada ini yang secara quality management secara umum, tapi ini untuk sistem informasi itu hanya di beberapa klausul ya, memang nggak bisa semuanya tercakup gitu. Dan karena kan fokusnya dia ke quality management ya secara keseluruhan, tetapi sistem informasi itu masuk di beberapa klausulnya memang, atau di beberapa poin ya, poin standar. Nah ini khusus untuk yang security. Jadi IT security itu dia ISO itu mengembangkan standar namanya ISO 27002 dan 27001 spesifik di security-nya, Jadi enak pakai yang mana nih ini enaknya gitu, kembalikan lagi apakah yang terjadi atau isu permasalahan dan risiko yang saat ini terjadi di perusahaan. Misal kalian ingin mengangkat tentang kebocoran data pengguna gitu, misalkan kebocoran data pengguna, sekarang banyak sekali pengguna e-commerce yang yang bukan mengalami kerugian ya, tetapi yang datanya diperjualbelikan. Nah, kalian telusuri tuh mulai daftar jadi seller atau jadi pengguna di salah satu e-commerce gitu misalkan. Telusuri kalian, kalau bisa kalian dapatkan SOP-nya, manual instruction-nya, kalian interview si sistem analisnya gitu misalkan. Terus sampai customernya, sampai salah satu penjualnya kalian telusuri, terus habis itu kalian kalian lihat dari kerangka kerja ISO IT security juga boleh, silakan gitu. Jadi kalau mau detail lagi, lebih kaitannya sama keuangan gitu, misalkan misalkan ada isu tentang kebocoran data atau memang sudah terjadi nih kebocoran data pengguna gitu misalkan, apakah ada efeknya secara penjualan atau secara revenue sebelum dan sesudah terjadi security fraud itu gitu misalkan, seperti itu. Nah, ini untuk yang 38500. Nah, ini governance. Kalau yang ini beda ya. Ini tata kelola. Jadi lebih cakupannya lebih luas. Jadi lebih ke evaluate, direct, monitor. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip lah ya, tools yang satu dengan yang lain tuh sekali lagi tinggal perusahaan itu pilih yang mana gitu aja. Bedanya kalau sudah ISO ini biasanya nanti tercantum sebagai brand bahwa perusahaan kita sudah tersertifikasi ISO apa gitu. Nah, itu bisa jadi goodwill-nya perusahaan. Contoh yang ISO juga ada di sini. Ini dia yang spesifik. Oh, ini SMK ya, kurang spesifik lah. Ini pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Nah, dia pakai yang 2702. Jadi dia melihat alurnya seperti apa sih sekarang. Terus habis gitu dia dilihat pemetaan klausulnya. Nah, kalau ngomong ISO itu biasanya kita ngomongnya klausul namanya, atau ayat-ayat dari standar gitu. Jadi ada klausul 8, dia spesifik pilih yang beberapa saja. Boleh nggak? Boleh saja, tergantung sekali lagi masalah yang ada sekarang di organisasi itu apa. Nggak harus semua klausul kita telusuri, kita bisa pakai beberapa klausul saja. Nah, ini contoh-contoh klausulnya, terus habis gitu kontrolnya seperti apa, pernyataannya seperti apa. Nanti pernyataan inilah yang kita jadikan dasar untuk interview gitu, bisa juga. Terus dibuat bobot-bobotnya. Nah, boleh saja ini hasil wawancara lah, kan ini hasil wawancara kan, adakah perlindungan keamanan terhadap bla bla bla, adakah bla 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 gitu. Itu yang nanti kita jadikan
sebagai deskripsi dari hasil penelitian. Ada uji kematangan atau maturity level. Nah, kita buat bobot-bobotnya gitu. Ya ini memang sedikit subjektif ya, tetapi nggak apa-apa gitu, memang seperti ini gitu ya. Toh kita juga ada acuan dokumen. Nah ini loh bukti. Nah ini yang penting, bukti dokumen. Makanya itu kalau di di kualitatif, riset kualitatif kan ada triangulasi. Jadi dari hasil interview, dari hasil observasi, dan dari hasil dokumennya itu seperti apa gitu. Ini dibuat ininya ya, scoringnya gitu. Nah boleh, terus habis gitu dibuat jaring klausulnya, maturity levelnya posisinya di mana, mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Nah itu yang nanti yang dijadikan pembahasan di auditnya gitu. Nah ini auditor siapa, auditnya siapa. Ini clear sekali ini. Tanggapan dan komitmennya, terus pernyataan temuan referensinya apa, referensinya adalah klausul nomor berapa, terus habis gitu di sini dijelaskan penyebabnya apa, resiko yang terkait apa. Nah ini bagus sekali, resiko yang terkait itu apa, terus tanggapan ini biasanya dari auditor ini. Terus habis gitu komitmen penyelesaiannya seperti apa. Jadi dua ini biasanya yang membuat adalah si auditornya gitu. Nah, jadi ini nggak semua klausul ya, jadi bisa beberapa klausul saja juga boleh, silakan. Jadi seperti itu salah satu cara mengaudit dengan menggunakan tools ya, dengan menggunakan tools. Jadi audit sistem informasi itu kayaknya sekarang sangat diperlukan ya, karena mostly banyak organisasi sekecil apotek sederhana aja sudah menggunakan sistem informasi gitu ya. Persediaannya aja sudah input, meskipun itu cuma sekelas Excel gitu kan, tapi bisa ditelaah itu apakah memang data yang diinput itu valid, dilakukan oleh orang yang tepat gitu kan, dan apakah bisa terpercaya datanya gitu. Nah itu kan bisa ditelusuri. Oke, sementara itu dulu, semoga kalian paham ya. Nanti saya akan coba kasih tugas untuk mereview pemahaman kalian. Oke, sementara itu dulu, semoga bermanfaat. Saya Gio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.